از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang menyapa Anda kembali dalam program Lafazal Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat Jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang mutiara hikmah dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Namun, sebelum kita mulai bahasan kita, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang mutiara hikmah dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Pak. Jadi ada beberapa cerita yang pendek, ya, yang mengandung nasihat penting, dan untuk membahasnya kita akan rangkum ini dalam satu episode ini. Dan akan saya bacakan terlebih dahulu, ya, kisah-kisahnya. Hikmah di balik artikel yang terbakar dan hilang. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, suatu kali di masa kecil, Hazrat Mian Mahmud Ahmad ketika bermain telah membakar beberapa artikel yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, hal itu benar-benar terjadi. Mungkin di situ ada hikmah besar dari Allah Ta'ala. Dan kini Allah Ta'ala menghendaki untuk mengajarkan isi karangan yang lebih baik kepadaku. Malfuzat Jilid 2 halaman 2. Nah, bagaimana Maulana ulasan dari kisah ini? Ya, kita sering mendengar ya, kalau ada orang yang mendapat suatu teguran atau musibah gitu ya. Misalnya keterlambatan naik kendaraan, keterlambatan dalam mengikuti sebuah acara. Maka pasti kalimat terakhirnya ya pasti ada hikmah dari semua yang terjadi itu. Dan ternyata memang di dalam Islam itu kita paling tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hidup digerakkan oleh yang maha hidup. Bukan atas kemauan kita. Itu yang harus kita sadari. Sekuat apapun kita berusaha, sehebat apapun kita lakukan, tapi yang maha menguasa belum mau, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi hikmah pertama adalah kita menyadari bahwa kita itu makhluk. Kita bukan khalik. Jadi kita hidup minallah, billah, ilallah. Dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Nah, dari cerita ini, beliau karena seorang utusan Tuhan, mungkin orang biasa pasti marah. Pasti marah. Ya. Kenapa? Ini sesuatu yang susah dikerjakan. Mikirnya berat. Yang diharapkan hasil ini akan dipakai tiba-tiba hilang. Tapi tadi seorang utusan Tuhan yang begitu memahami bahwa apa yang dilakukan hari ini ada hikmah di balik itu. Ternyata tadi beliau katakan, ternyata aku diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk membuat sebuah tulisan yang lebih besar daripada sebuah artikel yang terbakar tadi. Gitu. Iya. Jadi mungkin setiap mukmin itu harus berhusnuzon, Pak ya, terhadap apa yang kemudian telah dia lalui. Ini menjadi penting. Selanjutnya tentang sikap satari atau menyelubungi aib. Seorang khadim, seorang pembantu perempuan, khadimah ya, mencuri beras dari rumah dan ketahuan. Seisi rumah menghujatnya. Secara kebetulan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang dan hal itu diceritakan kepada beliau. Beliau bersabda, dia orang miskin, berilah sedikit dan jangan dihina-hina. Terapkanlah oleh kalian sikap satari, yakni sikap menyelubungi,
Allah Ta'ala. Malfuzat jilid 2 halaman 3. Terkait dengan kisah ini bagaimana Maulana ulasannya? Ya, ini menarik ya. Sifat satarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini manusia berlindung di bawah sifat satar ini. Di suatu tempat pernah Rasul mengatakan, seandainya manusia dibuka seluruh kehidupannya oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau katakan, saya pastikan tidak akan ada orang yang berani berjalan di muka bumi memperlihatkan mukanya kepada sesama manusia yang lain. Kenapa? Karena semua aibnya akan terbuka. Jadi hikmahnya luar biasa. Bahwa sifat satar Allah Ta'ala itu ada sebuah nikmat yang sangat luar biasa bagi manusia. Hari ini kita apa? Jadi kita berjalan ke wajah seolah ada hijab. Ada yang melindungi. Itu sifat satarnya Allah. Nah kita belajar dengan fenomena alam ini. Ada malam, ada siang. Sejatinya Allah sedang menunjukkan bagaimana sifat malam yang menutupi jurang, ngarai, lembah, sesuatu yang terjal. Ketika malam kita lihat sepertinya rata semuanya gitu. Siang baru kelihatan. Ya, ada saatnya memang kelihatan, ada saatnya memang Allah menutupi. Tapi nikmatnya satarnya Allah Ta'ala itu hari ini semua orang menikmatinya. Bebas dia mau ngomong apa saja tanpa dia sadari bahwa kalau Allah buka keaibnya dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Gitu. Baik. Sangat luar biasa dan penting ya. Satar itu tadi ya, bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sifat satarnya ya, sehingga kita ya, dilindungi dari segala keburukan-keburukan yang kita lakukan. Selanjutnya Maulana tentang jemaat dan tugas khidmat hal. Suatu hari perempuan-perempuan kampung datang meminta obat untuk anak-anak mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam cukup lama memeriksa dan memberi obat kepada mereka. Melihat hal itu, Maulwi Abdul Karim radhiyallahu an menyatakan, Huzur, ini adalah pekerjaan yang sangat menyusahkan. Dan dengan begini waktu huzur yang begitu berharga jadi sia-sia. Menjawab hal itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, ini juga merupakan tugas keagamaan. Mereka ini adalah orang-orang miskin. Di sini tidak ada rumah sakit. Untuk orang-orang ini aku memesan dan menyimpan obat-obat alopati dan obat-obat Yunani atau ketabiban yang berguna pada saat diperlukan. Ini adalah pekerjaan yang mengandung pahala yang besar. Orang mukmin hendaknya jangan malas serta tidak peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Malfuzat jilid kedua halaman 3. Nah, bagaimana Maulana terkait kisah? Ini sangat mengharu biru gitu ya. Saya justru dengan mendengar kisah-kisah semacam ini yang diungkapkan oleh Hadrat Imam Salam, keyakinan saya semakin menebal bahwa beliau itu seorang utusan Tuhan. Karena begini, kalau manusia biasa, mungkin perkataan tadi akan dibenarkan. Jangankan yang orang-orang biasa seperti itu gitu. Orang yang dianggap penting pun kalau mengganggu beliau pasti salah satu contoh kan para pejabat kita hari ini susah ditemui, susah melayani karena tadi merasa waktunya terbuang sia-sia gitu. Tapi karena beliau seorang utusan Tuhan, pelayan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau katakan memposisikan kan orang yang beriman kepada itu sahabat, bukan umat, bukan bawahan. Itu kelebihannya utusan Tuhan dengan kita. Rasulullah SAW itu menganggap orang yang beriman kepada Tuhan sahabatnya. Ya bagaimana sih seorang sahabat gitu ya. Kita tidak akan berhitung waktu, tidak akan berhitung apapun. Kalau dengan sahabat. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang utusan Tuhan, dia katakan tadi penghambaan terhadap hamba-hamba Allah, pengkhidmatan terhadap manusia itu adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa. Yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jangan kamu anggap hanya karena orang itu orang kampung lantas tidak penting, sementara kamu abaikan hanya gara-gara tadi posisi atau strata sosialnya. Nah ini kelebihan yang menurut saya kelebihannya seorang utusan Tuhan dengan manusia biasa atau dengan wali-wali biasa lah gitu ya. Ini yang membuat saya semakin menebal iman saya dengan membaca, mendengar kisah-kisah seperti ini.
Gitu. Bahwa pengkhidmatan tersebut kan Rasulullah SAW selalu mengatakan ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah muta'adiyah, ada ibadah ya qasiro. Nah muta'adi itu adalah personal kita dengan Tuhan. Sholat. Itu hanya kita dengan Tuhan. Coba kalau habis kita sholat, manfaat tetangga kita apa dari sholat kita? Kan tidak ada. Yang secara langsung. Kita puasa, mati-matian menjaga lapar. Terus manfaat bagi tetangga kita, puasa kita apa coba? Kan belum. Tapi ketika ada interaksi hubungan sosial, misalnya tetangga sedang sakit, kedengaran rintihannya ke kita. Kita datang, sakit apa? Kita buka rumah sakit, kita tolong. Sekeluarga merasakan kegembiraannya. Kayak gitu. Maka Allah katakan kan, ketika Musa AS dalam kasabnya itu, kamu akan masuk surga. Kenapa masuk surga? Tadi, karena kamu, bukan karena sholat kamu, bukan karena puasa kamu, bukan. Tapi karena satu ketika kamu datang ke tetangga kamu, merintih kelaparan, di situ saya hadir. Jadi sentuhan kemanusiaan ini yang lebih utama. Allah lebih menghargai amal yang ada sentuhan dengan makhluk-makhluk yang lain. Iya, menarik Maulana. Jadi rasa pengkhidmatan beliau ya, sikap pengkhidmatan beliau terhadap orang makhluk yang lemah itu yang merupakan suatu tanda bagaimana beliau itu seorang utusan Tuhan ya. Tanda kerasulannya. Iya, karena memiliki kehalusan sikap dalam empati yang sangat luar biasa. Ya, baik Maulana. Selanjutnya Maulana tentang sikap lemah lembut. Iya. Suatu kali Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengalami sakit kepala yang berat. Di sekitar itu anak-anak dan kaum perempuan bermain menimbulkan kebisingan. Maulwi Abdul Karim mengemukakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, apakah Huzur tidak terganggu oleh kebisingan ini? Beliau menjawab, iya, jika mereka diam, aku agak tentram. Maulwi Sahib mengatakan, lalu mengapa Huzur tidak memerintahkan mereka untuk diam? Hazrat Masih Maud menjawab, Anda sajalah yang mengatakan kepada mereka, aku tidak dapat mengatakannya. Mahfuzat jilid 2 halaman 3. Nah, terkait dengan kisah ini bagaimana Maulana ulasannya? Jadi tergambar bagaimana kekuatan kesabaran seorang Hadrat Imam alaihissalam dari kisah ini gitu ya. Pasti pertanyaannya bagaimana bisa orang bisa sesabar itu? Orang biasa yakin pasti marah. Pasti marah gitu ya, apalagi dalam keadaan sakit. Tapi tadi kalau kita kembali kepada firman Allah di surah Ali Imran ayat yang ke-159 di Quran umum, di Quran 160, kan Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah, Fabima rahmati minallahi lintalahu. Karena rahmat Allah, engkau Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadan ghalidul qalbi, sekiranya kamu berbuat kasar dan fadil mereka pasti akan lari darimu. Jadi ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat hati para utusan itu begitu lembut. Tadi Allah katakan fabi marahmati minallah, karena rahmat Allah engkau bisa berlaku lemah lembut, bisa berlaku sabar kepada makhluk lain. Kalau engkau berlaku kasar kata Allah, pasti mereka akan lari daripada engkau. Jadi artinya apa? Yang membuat Allah berpihak sehingga Muhammad lembut hatinya. Yang membuat Allah berpihak sehingga Masih Maud begitu lembut hatinya. Kenapa? Karena usaha keras beliau untuk mendekatkan diri menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menempuh jalan-jalan ketakwaan. Otomatis itu, dengan ketakwaan itulah maka semua sifat itu akan lahir. Maka kata mereka kan harek neki kizar itakahe. Jadi segala sesuatu itu akarnya itu takwa. Jadi dari akar itu kan akan berkembang menjadi batang, menjadi ranting, menjadi daun, menjadi segala macam. Nah akarnya itu ketakwaan. Dengan beliau menempuh jalan-jalan ketakwaan itu, maka lahir ada cabang kelembutan, ada batang kesabaran, gitu. Ada empati yang sangat luar biasa. Jadi intinya kalau ditanya kenapa? Karena memang jalan ketakwaan yang ditempuh oleh para utusan Tuhan. Dan puncaknya ketakwaan itu adalah pemilik ketakwaan hakiki adalah para utusan Tuhan. Kenapa? Itu bisa diimplementasikan dalam hidup tadi. Tadi kalau itu cerita orang biasa, saya yakin siapapun pasti marah.
Kan gitu. Pasti marah. Ya murid-murid Nabi juga sama seperti itu. Tadi sahabatnya saya kan tidak merasa tidak enak kan? Iya, mau. Iya, makanya malu kasih tahu bagaimana ya Huzur apa saya. Jadi murid-murid bilang, kok ini orang mah pokoknya bisa tidak marah gitu. Ternyata tadi kan bahwasanya ada keterlibatan Allah di dalamnya sehingga para hati utusan Tuhan itu sedemikian halus dan lembutnya. Nah, kenapa bisa halus dan lembut? Ya tadi saya katakan, jalurnya ditempuh. Artinya kalau setiap umat para nabi menempuh jalur-jalur dan jalan itu, maka buah, ranting, batang, pohon, seluruh cabang-cabang kebaikan pasti akan terbit. Gitu. Baik, Maulana. Ya, jazakumullah khairan untuk penjelasannya sangat gamblang sekali ya. Dan kita melihat dari kisah-kisah tadi Maulana, ya, yang paling dominan sekali ya dari sifat seorang utusan Tuhan adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan Maulana, bagaimana melatih diri untuk bisa menjadi orang yang sabar dan bagaimana nasihat masih mau dari satu asam tentang kesabaran ini? Jadi gini, beliau di tempat lain pernah bersabda, untuk menguatkan otot kaki maka kamu harus latihan dengan berjalan. Sampai rasa pegel. Nah, dari situlah kamu akan merasakan bahwa sejauh apapun kamu melangkah, hilang rasa pegel napas, sudah dilatih. Jadi semua ritual kerohanian pun sama. Sholat misalnya, itu kan untuk melatih semua aspek kehidupan dari sholat itu. Makanya sholat itu melatih kita untuk tepat waktu, disiplin, empati, simpati, peduli kepada orang kan gitu ya. Nah, untuk melatih kesabaran itu tadi harus banyak menemukan masalah. Karena dengan masalah kita disebut orang sabar kalau sukses melewatinya. Tadi kan masih dalam keadaan sakit, ribut orang di luar. Nah, harusnya kalau yang begitu harusnya kita tunggu. Ketika kita sakit ada, kalau ya Allah mudah-mudahan ada orang yang ribut-ribut di luar supaya saya untuk mengukur kesabaran seperti apa nih, untuk melatih kesabaran saya. Apa saya berteriak atau tidak? Kalau saya kan pasti berteriak. Atau minimal tolong tuh anak-anak diamankan gitu. Jadi rupanya untuk melatih itu, ya kita harus sering menghadapi masalah. Agar tadi kita bisa terukur. Dan orang sabar itu kan orang yang bisa menghadapi masalah. Bagaimana orang tidak punya masalah terus disebut sabar? Menghadapinya saja enggak. Kan gitu. Nah, makanya di Quran tuh bahasa sabar itu ada 2 disebut. Innallaha ma'as-sabirin itu di ayat banyak sekali. Jarang, walaupun ada, jarang sekali Allah berfirman innallaha ma'al mu'minin misalnya. Innallaha ma'al muttaqin, jarang sekali di Quran. Tapi kalau innallaha ma'as-sabirin banyak sekali. Karena memang sabar itu rupanya sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di surah Al-Imran ayat yang terakhir itu unik. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kamu. Dari situ alifnya di luar. Ya ayyuhalladzina amanus biru, ada alif di luar. Alif itu kan huruf ilat, penyakit. Di luar tuh, yang pertama wasobiru, alifnya di tengah-tengah. Jadi biasanya gini, kita kadang-kadang mampu menghadapi ujian datang dari luar. Ketika jemaat dicaci maki oleh orang luar, orang jemaat rata-rata sukses menghadapinya. Tapi ketika diuji di dalam, dengan mubalik, dengan pengurus, rata-rata kita konflik itu hanya gara-gara apa? Tidak bisa menerima, tidak bisa bersabar ketika menyaksikan sesuatu yang di pandangan dia tidak ini. Kok Allah diingatkan memang ternyata, wasobiru artinya apa? Kamu harus bersabar itu dari dalam yang paling ini. Kalau dari luar kadang-kadang semuanya kadang-kadang sukses. Warabit dan berjaga-jagalah kamu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun supaya kamu memperoleh kemenangan. Jadi latihannya tadi kita harus banyak menghadapi permasalahan. Jangan menghindar. Masalah itu harus dihadapi. Dengan sukses menghadapinya, kita akan dicap menjadi orang yang sabar. Gitu. Jadi harus belajar melewati proses, proses. Dari apa yang kemudian kita hadapi wajib, satu masalah. Wajib itu. Baik Maulana, kemudian selanjutnya menarik juga tadi tentang sikap satar Allah Subhanahu wa taala dan
kita sekarang ya dengan terbukanya pintu komunikasi ya dengan media sosial dan lain sebagainya, kita melihat bagaimana demikian mudah orang menggunjing satu sama lain ya, kemudian membuka aib orang lain secara terbuka ya. Ini kan menjadi suatu permasalahan. Allah sudah menutup rapat-rapat rahasia hambanya, malah hambanya sendiri yang membuka. Nah, ini menjadi permasalahan yang kemudian menimbulkan banyak perselisihan dan tentu perdamaian menjadi terganggu gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Maulana secara lebih gamblang terkait pentingnya sikap satar ini. Iya, yang pertama begini. Kita harus sering mengatakan kepada saudara kita yang beriman dan muslim bahwa Allah itu punya sifat satar. Yang rata-rata orang jarang tahu tuh punya sifat satar. Jadi ketika kamu membongkar aibnya orang, sejatinya aib yang kamu ceritakan dari orang lain itu adalah aib kamu hari-hari. Seandainya satar Allah dicabut. Nah, kalau dia sadar dengan itu, mana mungkin ada orang yang mau menceritakan aibnya sendiri. Jadi sebenarnya ketika dia cerita tentang aibnya orang, kenapa sekarang seolah-olah kamu bersih dari aib itu? Karena ada sifat satarnya Allah. Kalau Allah mencabut sifat satar itu, apa yang kamu ceritakan tentang orang, itulah diri kamu sejatinya gitu. Makanya sering-sering bercermin. Lihat di cermin kamu. Ketika kamu itu kan semua, itulah bayangan kamu, itu guban kamu. Ketika kamu ngomongkan orang lain, itulah sebenarnya kamu ada di situ. Maka hikmahnya kita harus paham sifat satar Allah Ta'ala itu. Tadi saya katakan, ketika Allah menyembunyikan semua keaiban, kejelekan, keburukan kita yang hari ini tidak pernah Allah buka. Terus kamu mencoba untuk membuka aibnya orang lain, bisikin kepada orang itu. Seandainya aku Allah tidak menutupi kamu punya aib, yang kamu ceritakan tentang saudara kamu itu adalah diri kamu sejatinya. Seperti apa? Seperti orang yang tadi orang sombong ketika melihat kamu, anaknya orang kecil. Dia tidak sadar. Dia bilang kecil, dia ada di atas. Ya orang di bawah dia juga kan kecil. Apa dia yang di bawah lihat dia besar? Kan tidak. Artinya apa? Ketika dia bilang kamu kecil, dia tidak sadar bahwa kamu juga kecil ketika dilihatnya di bawah. Ketika orang lain itu A, kita bilang A. Padahal A itu ada diri kita. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tutup dengan sifat satarnya itu. Nah, inilah yang perlu terus digaungkan kepada saudara kita. Allah itu maha satar. Dengan satarnya Allah, hari ini kamu selamat dari terungkapnya keaiban kamu. Kamu terhindar dari rasa malu. Kenapa? Karena Allah tidak ungkap. Maka jangan sekali-kali kamu mengungkap aibnya orang lain. Kenapa? Karena aib yang kamu ungkap dari orang lain itu sejatinya adalah kamu. Itu. Kan kalau katakan fitratulah fitratunas. Kita itu hidup dalam bayang-bayangnya Allah. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa semua makhluk Allah Ta'ala itu bayangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap ada keburukan di setiap manusia, Allah yang menutupinya. Maka ketika satu dibuka, sejatinya kamu juga akan terbuka. Maka jangan kamu mencoba membuka, karena yang punya tidak membuka. Maka ancaman Allah, bagi orang-orang yang selalu membuka aibnya orang lain, maka Allah akan membuka aibnya. Cepat atau lambat, pasti akan terbuka aibnya. Gitu. Baik Maulana, penjelasan sangat jelas sekali ya. Mudah-mudahan bisa menjadi hikmah bagi setiap kita dan khususnya para pemirsa yang mendengar. Mungkin tadi itu adalah bahasan terakhir kita, mungkin bisa dirangkumkan dari kisah-kisah pendek tadi punya hikmah yang demikian besar ya, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Mungkin bisa dirangkum. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang kita lakukan dari sebuah kegagalan, dari ketidakberhasilan, ada di balik itu adalah hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita dengan cara yang lain. Mas Yamaud menjelaskan tadi. Dan itu harus dicamkan baik-baik. Sehingga kita tidak akan pernah menaruh su'udzon terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, beliau tadi mengatakan tentang sifat satar. Dikaitkan dengan seorang miskin yang mencuri. Yang pertama, Allah katakan,
Mungkin dia mencuri karena ketidakpunyaannya. Sementara kita banyak kisah yang dicetak oleh Hadrat Umar. Orang yang mengadu, barangnya dicuri. Hadrat Umar memutuskan barang yang dicuri yang dihukum. Kenapa? Kamu yang salah. Kenapa salah? Dia tidak akan mencuri. Kalau dia punya hak, kamu kasihkan. Harta kamu punya hak, yang miskin punya hak dari kamu. Gitu. Maka Rasulullah memperlakukan tadi, jangan kamu maki-maki, jangan kamu caci, berikan dia haknya. Kan gitu. Dengan apa? Tutupi sifat satarnya, sifat-sifat aibnya. Kenapa? Itu ada dalam diri kamu. Terus yang berikutnya tadi beliau katakan tentang kelemah lembutan. Sifat lemah lembut itu adalah sifat para utusan Tuhan. Dan itu tidak serta-merta. Jadi ada peran Allah untuk membuat hati para utusan itu lembut. Kenapa bisa lembut tadi? Karena mereka menapaki jalan-jalan ketakwaan. Dari ketakwaan itulah akan menerbitkan semua cabang amal kebaikan. Masya Allah. Jazakumullah khairal jazaa untuk penjelasannya Maulana. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahasan kita kali ini tentang hikmah dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan penjelasannya, dan juga untuk pemirsa yang telah menyimak acara ini sampai selesai. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Kami akan kembali dengan bahasan yang berbeda tentunya di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده